Tuliskan aku ya Kak, bagaimana? Saya ucapkan shalom bagi kita. Enggak semua dihadirin. Kemarin berapa orang itu Bang yang ikut seminar itu Bang? Ada 13 orang jadi ikut semua. 13 orang. Ya maunya semakin semangat ini 1, 2, 3, 4 ya, nggak sampai 13 orang. Siap akan firman Tuhan? Gak ada amin ini masih muda nih kok kayak udah ngomong ini. Bilang amin aja nggak bisa. Siap akan firman Tuhan? Amin. Wah ini anak-anak muda harus jangan ini kalah sama orang tua. Amin gitu. Iya firman Tuhan tuh harus diaminkan supaya roh kita ini terbakar ya oleh kebenaran firman Tuhan. Jangan malas mengatakan amin, 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 amin. Karena dengan berkata amin juga, ya saya mengalami pertumbuhan dalam pendengaran firman Tuhan. Oke, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Ya, Kak Pasca tetap memberikan saya tema setiap Sabtunya. Judulnya adalah mengikut Yesus keputusan terbaik. Mengikut Yesus keputusan terbaik. Yuk katakan bersama dengan saya, mengikut Yesus keputusan terbaik. 2, 3, iya. Mengikut Yesus keputusan terbaik. Coba tanya sebelahnya, kau setuju gak? Setuju gak bahwa mengikut Yesus itu keputusan terbaik? Anak-anak muda yang di luar sana, mengikut Yesus itu adalah sebuah kekonyolan bagi mereka. Di masa begini, masih ada gereja-gerejaan itu apa? Mari kita nikmati hidup selagi kita muda, nanti sudah tua baru bertobat. Itu keputusan mereka. Tetapi bagi anak-anak Tuhan di tempat ini, saudara dan saya, kita sepakat bahwa mengikut Yesus adalah keputusan yang terbaik. Amin. Ya, kita akan belajar tentang firman Tuhan ini. Ada kata keputusan. Apa itu arti kata keputusan? Kan mengikut Yesus keputusan terbaik. Menurut saudara apa itu keputusan? Ada yang mau jawab? Yang berani jawab nanti habis ibadah ini boleh pulang. Emang kami mau di sini terus Pak. Ya, perhatikan. Yang dimaksud dengan keputusan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, jadi menurut Kamus Bahasa Indonesia, arti keputusan itu ada bermacam-macam, ada beberapa hal. Tapi saya ambil 2 di antaranya. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti keputusan adalah perihal yang berkaitan dengan putusan. Ya, ada sebuah putusan yang telah diputus menjadi sebuah putusan. Perihal yang berkaitan dengan putusan atau segala putusan yang telah ditetapkan. Itu keputusan. Segala putusan yang telah ditetapkan sesudah dipertimbangkan, sesudah dipikirkan dan sebagainya. Artinya sebuah putusan yang diambil dengan pertimbangan yang banyak, dengan pemikiran yang banyak, diambillah sebuah putusan. Itu namanya keputusan. Hasil dari pertimbangan, hasil dari pemikiran, diambil sebuah putusan. Itulah keputusan. Seperti contoh keputusan hakim. Tahu hakim? Tahu ya hakim ya? Di pengadilan yang memvonis sebuah perkara benar atau salah, itu adalah hakim. Ketika hakim memutuskan, itu adalah sebuah putusan yang tidak bisa diganggu-gugat. Itu keputusan. Hakim mempertimbangkan saksi-saksi, informasi dari saksi-saksi. Hakim mempertimbangkan pendapat-pendapat ahli tentang kejadian tersebut. Hakim mempertimbangkan tentang bukti-bukti dalam persidangan tersebut. Akhirnya dengan berbagai pertimbangan dipikirkanlah sebuah putusan dan dihasilkanlah sebuah putusan bahwa si A itu benar, si B itu salah. Itu sebuah keputusan. Jadi keputusan mengikut Yesus itu adalah hasil dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita pertimbangkan. Kita bandingkan kehidupan kita kalau ikut Yesus seperti ini, kalau tidak ikut Yesus seperti ini. Dan lewat perenungan yang mendalam, lewat olah pikir
dalam kita ambil sebuah keputusan bahwa mengikut Yesus adalah keputusan terbaik yang harus kita buat. Itu keputusan, hasil dari sebuah pertimbangan yang matang, hasil dari sebuah pemikiran yang dalam. Itu adalah keputusan. Nah, namun dalam sebuah keputusan, apabila kita memutuskan bahwa kita mau mengikut Yesus, bahwa keputusan mengikut Yesus adalah yang terbaik, di dalam menjalani keputusan kita ini, ternyata setelah kita selidiki, banyak sekali orang-orang yang akhirnya mundur dan tidak lagi mau mengikut Tuhan. Hanya beberapa tahap dalam mengikut Tuhan, mereka melihat segala sesuatunya ternyata tidak menyenangkan. Mereka akhirnya memilih memutuskan yang lain, yaitu aku gak jadi mengikut Yesus. Nah, jadi sebenarnya yang paling penting itu bukan apa yang kita putuskan. Mungkin kita memutuskan sesuatu yang baik, mengikut Yesus itu adalah sesuatu yang baik. Yang paling penting bukan keputusannya, tetapi yang paling penting apakah kita konsisten untuk menghidupi apa yang telah kita putuskan. Keputusan itu perlu sebuah kekonsistenan. Apa itu konsisten? Pernah dengar kata konsisten? Konsisten itu pertama artinya tetap. Katakan tetap. Itu harus besar bahasa Indonesia yang mengatakan. Arti kata konsisten itu tetap, bukan kurung, tidak berubah-ubah. Itu konsisten. Apa gunanya kita ambil sebuah keputusan yang benar, ambil sebuah keputusan yang baik, tetapi kita tidak konsisten untuk menghidupi keputusan kita itu. Kita berubah-ubah oleh situasi, kita mudah berubah oleh apa kata orang, kita mudah berubah, sehingga kita tidak konsisten. Keputusannya baik, tapi tidak didorong oleh sebuah konsisten dari diri kita, itu percuma. Yang paling penting itu bukan apa yang kau putuskan, tetapi engkau konsisten gak dengan keputusanmu ini. Anak-anak Tuhan melihat bahwa setelah dia pikirkan bahwa mengikut Tuhan pasti hidupnya enak, pasti hidup jadi lebih mudah. Yes, aku putuskan aku mengikut Tuhan. Nah itu dipertimbangkannya bahwa mengikut Tuhan segala sesuatunya akan menjadi mudah. Iya, aku mau ikut Tuhan. Nah, setelah diputuskannya bahwa dia harus mengikut Tuhan, tapi apa yang dipikirkannya tidak menjadi kenyataan. Kok berbeda dari apa yang kupikirkan? Kupikir selama ini kalau ikut Tuhan semua kan mudah, kalau mengikut Tuhan semua kan lancar. Tapi kenapa aku gagal? Rencanaku tidak berjalan dengan baik. Nah, mulai berubah oleh karena segala sesuatu yang dilihatnya tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan, dan dia tidak konsisten, dia mudah berubah. Percuma keputusan itu dibuat kalau kita tidak konsisten menjalani keputusan tersebut. Kita mudah berubah oleh perkataan-perkataan manusia. Untuk apa kau ikut Tuhan? Kau juga kau gagal. Untuk apa kau ikut Tuhan? Lihat kami yang gak ikut Tuhan, hidup kami lebih baik daripada. Mulai pertimbangan manusia itu mulai mempengaruhi kita dan pada akhirnya merubah keputusan kita. Jadi anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini kau putuskan kau akan mengikut Tuhan seumur hidup, dari tempat ini saya katakan konsistenlah dengan keputusan. Yang mengerti katakan amin. Salam kanan kirinya, ayo kita konsisten ya. Gak mudah untuk menghidupi sebuah keputusan itu, gak mudah. Perlu sebuah kekonsistenan. Apapun yang terjadi, aku tetap ikut Tuhan. Apapun kata orang, aku tetap ikut Tuhan. Itu konsisten. Saya berdoa kita semua ini konsisten dalam keputusan, setiap keputusan yang kita ambil dalam hidup kita. Amin.
konsisten yang kedua. Yang pertama tadi tetap, tidak berubah-ubah, itu konsisten. Yang kedua arti konsisten adalah sesuai perbuatan, hendaknya sesuai dengan ucapan. Itu kata konsisten. Arti konsisten, kata konsisten yang kedua adalah sesuai. Sesuai apanya, Pak? Sesuai perbuatan dengan ucapan. Apa yang telah kita ucapkan, itulah yang kita hidupkan. Jadi ada istilah begini, orang Kristen itu harus satu kata, satu perbuatan. Apa maksudnya? Pernah nggak dengar istilah itu? Satu kata, satu perbuatan. Apa yang telah kita ucapkan, itu harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Artinya begini, jangan kita dengan mudah berjanji dengan seseorang. Kita ucapkan janji kepada seseorang, tapi kita nggak mau melakukannya. Itu nggak konsisten. Jadi apa yang kita ucapkan, maka perbuatan kita harus mengikuti ucapan kita itu. Firman Tuhan berkata, katakanlah iya jika iya, katakanlah tidak jika tidak. Di luar daripada itu berasal daripada si jahat, berasal daripada si iblis. Orang Kristen harus konsisten. Ketika berkata iya, hidupnya harus menyesuaikan diri dengan perkataan iya. Aku akan datang, kau harus benar-benar datang. Apapun masalahnya, apapun tantangannya, kau harus genapi perkataanmu. Gak bisa kita sembarangan berjanji dengan orang. Karena itu akan melukai hati banyak orang. Satu kata, satu perbuatan, itu anak Tuhan. Amin. Apalagi ini kaum laki-laki yang udah kuliah di mana Bang sekarang? Yang udah kuliah di mana sekarang? Oh belum kuliah ya? Kita jangan mudah mau berjanji. Kalaupun kita mau berjanji, pastikan kita akan mati janji. Itu cerminan anak Tuhan. Jika iya katakanlah iya, jika tidak katakanlah tidak. Hidup kita harus sesuai dengan apa yang telah kita putuskan. Kalau kita putuskan bahwa kita mengikut Tuhan seumur hidup kita, maka hidup kita harus benar-benar mengikut Tuhan, bukan mengikut dunia, bukan mengikut yang lain. Saya akan ambil contoh dari kisah Abraham, seorang pribadi yang sangat konsisten di hadapan Tuhan. Dia putuskan untuk mengikuti Tuhan dan dia konsisten seumur hidupnya mengikuti Tuhan. Mari kita buka dari Kejadian 11, Kejadian 12, Pak. Saya mau anak-anak kami menjadi pribadi seperti konsisten. Kalau kita telah putuskan sesuatu, konsisten. Kalau kami ini, para orang tua, telah memutuskan bahwa ibu kalian, kami para mama-mama, dulu memutuskan bahwa ibu kalian ini akan menjadi istriku yang menemani hidupku, seumur hidupku, harus konsisten. Jangan setelah menikah punya anak, ada will. Apa tuh ya? Kalian ini tengok apa nih sekarang? Gak pernah tuh melihat ya, wanita idaman lari. Memang anak-anak kami ini bacaannya selalu Alkitab, puji Tuhan. Gak kayak saya ya. Gak tahu kami Pak masalah dunia ini. Tapi terus Alkitabnya, puji Tuhan. Kita harus konsisten dan tetapkan ini istri kita ya ini jangan lagi ada yang lain. Ya, Kejadian 12 ayat 1 lupa saya bilang ayatnya. Ini Kak Pasca. Bukan Kak Pasca, bukannya udah berangkat. Saya pikir tadi Bunda Maria. Berubah Kak Pascanya tambah cantik ya. Tapi saya nggak kenal lagi. Ayat 1 ya. Kita baca sampai ayat 5. 2, 3 iya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat nama masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3.
Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehku semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Ayat 4. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarah istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Nah, ini kita melihat bahwa Tuhan menjumpai Abraham. Ya, namanya belum Abraham pada hari itu, masih Abraham. Tuhan berikan sebuah perintah, hai Abraham, pergilah dari rumah bapamu ini, tinggalkanlah sanak saudaramu, dan pergilah ke sebuah tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Lalu Abraham mulai mempertimbangkan, kalau aku tetap di rumah bapakku, maka hidupku akan enak, semua tersedia. Karena orang tuanya Abraham itu pengusaha. Abraham ini berasal dari keluarga yang kaya raya. Lalu dia pertimbangkannya, kalau aku ikuti perkataan Tuhan, aku nggak tahu mau kemana. Apa yang terjadi di luar sana nanti aku nggak tahu. Semua dipertimbangkannya, semua dipikirkannya. Pada suatu saat dia putuskan bahwa aku akan mengikuti apa kata Tuhan. Dia buat keputusan mengikut Yesus, keputusan terbaik kata Abraham. Dia pergi meninggalkan rumah orang tuanya. Dia bawa istri, dia bawa anaknya, keponakannya Lot, dia bawa semua orang-orang, dia membantunya, anak-anak tuanya, dia bawa semua, meninggalkan rumah orang tuanya dan pergi ke sebuah tempat yang bernama Kanaan. Abraham mendengar bahwa Tuhan akan memberkati. Itu kan ayatnya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Artinya, aku akan punya keturunan, anak cucuku menjadi sebuah bangsa yang besar. Aku percaya Tuhan pasti tepati janjinya. Nah, seiring berjalannya waktu selama dia mengikut Tuhan, ternyata apa yang diperkatakan Tuhan tidak kunjung dilihatnya, bahwa istrinya Sarai tetap belum mengandung, tetap belum melahirkan anak. Kekonsistenannya diuji oleh situasi. Apakah dia tetap konsisten ikut Tuhan? Apakah dia tetap konsisten memegang keputusannya atau mulai berubah? Karena apa yang dijanjikan Tuhan, tidak kelihatan dalam hidupku. Mana janji Tuhan? Mari kita lihat Kejadian 15 ayat 2. Sampai suatu hari Abraham mengeluh kepada Tuhan. Dia berbete-bete kepada Tuhan. Kita baca ayat 2 sampai ayat 6. 2, 3, 3. Abraham menjawab, ya Tuhan, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Naksik itu. Ayat 3. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Ayat 4. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian orang ini tidak akan menjadi ahli warisku, melainkan anak kandungku, dialah yang akan menjadi ahli warisku. 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai, katakan amin. Lihat, Abraham melihat bahwa segala sesuatunya tidak seperti apa yang didengarnya dari Tuhan, bahwa segala sesuatu yang terjadi tidak seperti apa yang dipikirkan. Kalau Tuhan sudah berjanji memberkati, pasti aku berhasil, pasti aku akan beruntung, pasti
pasti bukan naik, bukan turun, menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Aku pasti dapat kuliah yang terbaik. Ya, itu pemikiran Abraham ketika mendengarkan janji Tuhan. Tapi kenyataannya cuma tes untuk kuliah gak lulus, cuma melamar pekerjaan gak diterima, ujian lagi jauh. Di mana janji Tuhan? Woi, seperti itu kita berdeklarasi kepada. Di mana kau Tuhan? Tapi dijawab Tuhan, aku di sini lagi ya kita. Abraham mulai bimbang. Abraham hampir tidak konsisten mengikut Tuhan. Mana Tuhan janjimu? Aku sudah tua, bentar lagi mati. Ini hamba-Aku, anak buahku Eliezer, orang dalam Sikimlah yang akan mewarisi rumahku, mewarisi harta bendaku Tuhan. Kau tak tepati janji. Lalu Tuhan berkata, ya ambillah, ayo kita keluar Abraham, pandang ke langit. Kau dapat hidup bintang-bintang itu. Kalau kau bisa hidup bintang itu, sedemikian banyaklah keturunanmu. Saya mau tanya kepada anak-anak kami tempat ini. Kalau kita mendengar teman kita berjanji, dan kita tahu kemarin dia tidak menepati janji, dan hari ini dia berjanji lagi, kira-kira anak-anak kami percaya tidak dengan janji? Gak percaya. Karena kemarin dia janji bohong kok. Ini hitungan tahun, bukan hitungan hari, minggu, bulan. Abraham sudah sekian tahun mengikut Tuhan, melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Gak jadi kenyataan janji Tuhan menjadi bangsa yang besar. Apanya besar? Punya anak satu pun enggak. Nah, Tuhan berjanji lagi. Tapi ini saya katakan, Abraham sangat konsisten ikut Tuhan. Dia tidak berkata, Tuhan ini kemarin janji belum ditepati, ini udah janji lagi kayak bintang di langit. Bisa aja Abraham berkata, udahlah Tuhan, aku gak yakin dengan perkataan. Tapi ayat 6 berkata, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Lalu Abraham menunjukkan kekonsistennya untuk mengikut Tuhan. Dan pada akhirnya kita tahu, semua janji Tuhan kepada Abraham digenapi oleh Tuhan. Amin. Anak-anak kamu, kau harus pegang keputusan. Kau harus konsisten pegang keputusan. Meskipun hari ini kau belum melihat janji Tuhan digenapi, pada hari yang nanti kita akan melihat bahwa semua firman yang kita dengarkan, semua firman yang kita yakini, semua firman yang kita imani, pada waktu yang nanti kita akan melihat semua menjadi kenyataan. Karena Tuhan tidak bisa berdusta. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau kita konsisten, Tuhan berkata kepada Abraham, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abraham dianggap sebagai orang benar. Maka berkali-kali firman Tuhan berkata tentang nasib orang benar. Saya sering mengatakan di tempat ini bahwa firman Tuhan berkata 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia akan bangun kembali. Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan oleh Tuhan, anak cucunya meminta-minta roti. Orang benar akan diberkati oleh Tuhan. Orang yang konsisten menjalankan keputusan yang mengikut Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yuk, salam lagi kanan kiri. Ayo kita konsisten dalam hidup ini. Konsisten itu tidak pernah mundur. Konsisten itu menerobos segala tantangan, segala sekat-sekat, segala benteng-benteng yang menghalangi kita untuk meraih janji Tuhan. Oleh kekonsistenan kita terobos semua itu konsisten. Kalau kita melihat kejadian yang berbeda, ada seorang muda yang kaya. Dia
Dia bertanya kepada Tuhan, Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh kerajaan sorga? Dan dia memutuskan bahwa dia hidup benar supaya dia menerima kerajaan sorga. Mari kita baca Markus 10 ayat 17. Nah, ini tidak konsisten, jangan seperti ini. Kita baca sampai ayat 22. Mari kita perhatikan firman Tuhan. 2-3 iya. Pada waktu Yesus berangkat, Paskah itu kan? Ya, suaranya lebih kencang lagi ya. 2-3 iya. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berteduh di hadapannya, ia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? 18. Jawab Yesus, Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang lain, hormatilah ayahmu dan ibumu 20. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. 21. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekurangan. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. 22. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. dia memutuskan tidak mau melakukan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Padahal dari muda semua perkataan Tuhan dia lakukan. Jangan mencuri, dia lakukan. Jangan membunuh, dia lakukan. Perfect, dia lakukan 10 tahun dengan sempurna. Tapi ada satu perkataan yang tidak dilakukan olehnya. Jual harta, berikan kepada orang miskin, dan kembali ikut aku. Dia tidak lakukan. Gak konsisten. Selanjutnya firman Tuhan berkata, lebih sulit seekor unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan Allah. Wih. Nah itu, jangan ada ketidakkonsistenan dari kita. Kita akan melihat bahwa berkat-berkat Tuhan itu akan jauh dari kita. Konsisten ikut Tuhan. Kalau ikut Tuhan adalah keputusan yang terbaik, konsisten. Berapapun harganya, sekalipun harus menjual seluruh harta, artinya perlu harga yang besar untuk mengikut Tuhan. Anak-anak kami, apakah kau siap bayar harga untuk ikut Tuhan? Kalau kau siap, berapapun harganya, kau akan berikan untuk mengikut Tuhan. Asalkan aku bisa ikut Tuhan, aku berikan sekarang. Itu namanya konsisten. Ada sebuah kisah di sebuah negara bernama India. Coba kunci C, Bang, itu kunci C ya. Ada nggak sih kita teksnya mengikut Yesus keputusan? Decided to follow Jesus. I had decided to follow Jesus. I had decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Bahasa Indonesia yang mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus
ku tak ingat, ku tak ingat. Jadi lagu ini diinspirasi oleh sebuah kejadian atau peristiwa yang terjadi sebuah daerah yang bernama Assam. Ini ada di India. Sebuah tempat bernama Garo. Ya, sekitar 150 tahun yang lalu di sebuah desa timur laut India. Di daerah Assam ini atau di daerah desa Garo ada seorang pria yang bernama Nokseng. Nokseng ini diinjili oleh seorang misionaris dan dia putuskan dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Misionaris ini memberitakan tentang Yesus kepada dia dan kebetulan anaknya sakit. Misionaris ini berdoa bagi anaknya yang sakit dan sembuh dan dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia putuskan dia, istrinya dan kedua anaknya menerima Yesus. Dan berita ini sampai kepada kepala suku atau kepala desa di tempat itu. Dan pada waktu itu kepercayaan mereka adalah percaya penyembahan berhala, bukan sebagai pengikut Yesus. Dan kemudian banyak orang menjadi resah dengan keputusan Nokseng ini dan keluarganya mengikut Yesus. Mereka dibawa ke pengadilan dari alun-alun di desa itu. Alun-alun itu seperti balai desa, tempat pertemuan orang-orang ya untuk menyampaikan sebuah pengumuman. Mereka dibawa ke alun-alun desa itu. Kepala suku dan semua rakyat datang ke tempat itu. Kepala desa itu berkata, "Hai Nokseng, agama apa yang kau percayai? Hari ini di depan rakyat banyak. Aku perintahkan kau sebagai kepala desa, sebagai kepala suku atau sebagai raja yang dituakan, yang dihormati pada waktu itu." Kepala desa itu berkata, "Hari ini aku perintahkan kau tinggalkan imanmu ini. Kalau kau tidak tinggalkan iman, maka istri dan anak-anakmu akan kami bunuh." Nah lihat, orang muda tadi gak mau membayar harga untuk mengikut Yesus. Harganya sangat mahal karena banyak harta. Nokseng juga punya harta yang bernama istri dan anak-anak. Harta yang gak ternilai harganya ini harus dia pertaruhkan untuk apa ya? Menjaga keputusannya. Dia konsisten dengan keputusan. Nokseng tidak berani. Aku gak mau menyangkal Tuhan. Nah ini nanti anak-anak kami kalau kau pergi ke kota-kota besar, nah kau mulai ditawarkan kekayaan dunia ini, tapi tinggalkan iman, kau harus ingat kejadian. Maka kepala desa itu menjadi murka karena Nokseng tidak mengindahkan perkataannya. Kepala desa ini merasa direcehkan, tidak dihormati oleh Nokseng. Selama ini apa yang diputuskan oleh kepala suku ini semua harus ikuti, tetapi dengan langkah Nokseng berani melawan kepala desa itu. Aku tidak akan tinggalkan imanku berapapun harganya. Maka kepala suku menjadi marah. Dia ambil tombak dari depan mata Nokseng sendiri, anaknya dibunuh, keduanya mati. Nokseng berkata, "I have decided to follow Jesus, not turning back." Dibunuh anak. Mungkin kalau hari ini terjadi hal itu, ketika kepala suku itu berkata, "Nokseng, kalau kau tidak tinggalkan iman, anakmu akan kami bunuh." Maka saya percaya bila lagu ini dulu sudah ada pada zamannya dia berkata, "Mengikut Yesus, keputusan," dengan anaknya yang terancam. "Mengikut Yesus, keputusan." Maka orang boleh ambil tombak. "Mengikut Yesus, keputusan." Dia berkata, "Ku tak ingat, ku tak." Dan benar anaknya dimatikan di depan. Mungkin kita berkata, "Di mana Tuhan? Kenapa Tuhan tidak lindungi anaknya? Kenapa Tuhan tidak buat pagar perisai di hadapan anaknya sehingga tombaknya mentang kemana, tombaknya patah?" Dan kita itu seperti sinetron. Pengen cerita yang seperti itu, superhero anak kita. Tapi gak anaknya mati depan Nokseng, ditombak mati. Dia berkata, "I have decided to follow Jesus." Ditombak.
kepadaku demam disembuhkan. Bukan saya nggak sayang kepada anaknya, tapi harganya itu mahal memang mengikut Yesus. Ditambah hati, nggak puas saja. Apa kamu masih memegang imanmu? Kalau saya katakan aku masih memegang keyakinan, karena aku sudah putuskan untuk Yesus. Tambah marah ini kan namanya raja ini, kalau nggak merasa perkataannya nggak dituruti, dia merasa nggak ada harga di depan semua rakyat, dia malu sebagai raja. Nggak puasnya, kalau begitu, kalau kau tidak sahkan imanmu, maka istrimu sekarang akan kubunuh. Lalu Nokseng berkata, walau sendiri ku tetap ikut, walau sendiri ku tetap ikut, walau sendiri ku tetap ikut, ku tak ikat. Nokseng tahu kalau istrinya mati dia tinggal sendiri. Dia berkata gitu, walau sendiri aku tetap ikut Yesus. Saudara bisa bayangkan betapa marahnya kepala suku. Ditombak istrinya depan mata Nokseng, mati. Mungkin sekarang kita tidak berkata di mana Yesus, di mana Tuhan, di mana malaikat, kenapa tidak mengikut istri? Tapi itu harga untuk mengikut Yesus. Sedih, ya sedih, pasti sedih. Tapi Nokseng berapapun harga, aku tetap mengikut Yesus. Dan kepala suku berkata, the last chance, ini kesempatan terakhir bagimu. Kalau kau tidak menyangkal iman, maka nyawamu sendiri akan menjadi taruhan. Salib di depan, duniaku tinggal. Salib di depan, duniaku tinggal. Salib di depan, duniaku tinggal. Ku tak ikat. Saudara tahu, Nokseng mati di situ. Itu harga yang harus kita bayar. Siap dengan harga? Siap nggak saudara dijauhi? Siap nggak kita ini dianggap aneh oleh dunia ini? Siap nggak kita ini dikatakan bodoh oleh dunia ini? Mengikut Tuhan dikatakan orang bodoh. Siap nggak kita bayar hak? Ditolak, dijauh, tidak disenang? Siap nggak? Itu harga yang harus kita bayar. Apakah ceritanya berhenti di situ? Enggak. Sejak kejadian itu, kepala desa ini terus merenung, kok ada orang seperti ini? Anaknya dibunuh, istrinya dibunuh, dan dirinya juga dibunuh, tapi dia tidak mau melepas imannya. Iman seperti apa ini? Kepala desa itu gak bisa tidur, terus berpikir, terus merenungkan, kenapa bisa begini orang? Dia cari tahu tentang Yesus, dia cari tahu siapa sebenarnya Yesus yang dipercaya orang ini. Sampai suatu hari dia belajar tentang Yesus, dan pada akhirnya dia memutuskan untuk percaya kepada Yesus. Saudara tahu, dia kumpulkan semua orang di balai desa, dia panggil semua. Dia berkata di hadapan rakyat, hari ini aku memutuskan, aku akan mengikuti Yesus, Tuhan yang dipercaya oleh Nokseng yang kubunuh dengan tangan. Aku akan mengikuti. Mulai hari ini aku perintahkan seluruh desa, seluruh daerah Garut, asal kau harus mengikuti Yesus, sama seperti aku mengikuti Yesus. Nah, saudara tahu, satu desa itu menerima Yesus. Sampai hari ini daerah Asam, saya ini provinsi,
itu salah satu provinsi yang penduduknya mayoritas Kristen di India. Sampai hari ini daerah itu masih mengikut Yesus. Lihat, ketika kita konsisten mengikut Tuhan, maka hidup kita akan memberikan banyak dampak atau dampak yang besar bagi banyak orang. Kita mungkin gak sadari, mungkin kita sudah mati, gak melihat hal itu. Tetapi sekarang kita sudah mati, kita akan melihat ternyata imanku, konsistenanku ini bisa merubah bapakku, bisa merubah mamaku, bisa merubah anak-anakku, bisa merubah keluarga. Mungkin kita gak lihat, mungkin kita sudah pergi pada waktu itu. Tapi lihatlah, harga yang besar yang kita bayarkan untuk sebuah kekonsistenan terhadap keputusan kita itu dampaknya besar. Dampaknya luar biasa. Sekalipun Abraham sudah mati, tapi janji Tuhan terus bekerja, bahwa sampai hari ini yang namanya keturunan Abraham itu seperti bintang di langit dan seperti pasir tepi laut, tidak terhitung banyak. Dan saudara dan saya adalah keturunan Abraham. Secara rohani kita adalah anak-anak dari Abraham. Yang percaya katakan amin. Percaya katakan amin. Mari kita konsisten ikut Tuhan. Kalau hari ini kita katakan mengikut Yesus, keputusan yang terbaik, berapapun harga, diputusin oleh pacar mungkin, apapun harga, dibentak-bentak oleh orang tua mungkin, dikata-kata oleh si tua mungkin, apa kamu gereja bertobat-tobat, berapapun harganya, kita tetap mengikut Yesus. Kita harus konsisten seperti Musa. Banyak tantangan dari orang Israel, Musa terus konsisten mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidup. Apapun tantangan, Musa terus lakukan menjadi bagian. Kita harus seperti Nuh, dia mengikuti perintah Tuhan membangun bahtera. Banyak orang mengolok-olok, udah gila si Nuh itu, masa bangun bahtera di atas gunung? Untuk apa bangun bahtera sebesar itu? Membangun bahtera itu sampai 100 tahun, 120 tahun, lama sekali. Dasar Nuh gila. Tapi dia konsisten mengerjakan. Dampaknya keluarganya diselamatkan. Dampak dari kata Musa, Israel diselamatkan, keluar dari Mesir. Paulus, setelah dia bertobat, dia konsisten untuk menyampaikan kabar Injil sampai seluruh Asia menerima Injil. Konsisten. Dia terdampar di tengah laut, kapalnya karam. Dia terkatung-katung di tengah laut, 2 kali dia mengalami kapal karam. Bayangkan berapa malam dia ada di tengah laut, bisa saja ikan memaksa dia. Berapa kali dia dipatuk, Tuhan berpisah, namun dia tidak mati. Berapa kali dia dirajam, dilempari oleh orang Yahudi, sampai orang Yahudi mengatakan Paulus sudah mati. Dia alami semua itu. Meskipun ketika mereka bubar setelah melempari Paulus, Paulus mati. Tugasnya belum selesai. Asia kecil atau apapun, kita menerima Injil sampai hari ini. Itu dampak dari sebuah kekonsistenan Paulus dalam memberitakan Injil. Jadi anak-anak kami dikasihi Tuhan, hari ini kita putuskan kita akan mengikut Tuhan seumur hidup kita. Inilah hari terakhir, kita akan masuk masa perhentian. Tuhan mau datang. Sudah sangat dekat waktunya. Tuhan akan datang di awan-awan permai. Dia akan memanggil kita anak-anaknya, dia angkat kita ke surga bersama dengan Dia. Bertahanlah dalam iman, konsistenlah memegang iman. Saya percaya kalau kita setia beribadah di tempat ini, terus mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan terus dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Jadilah generasi Yosua yang luar biasa, yang tidak takut menghadapi apapun, terus berperang untuk kemuliaan Tuhan. Jadilah generasi Yeremia menjadi penyambung lidah Allah, menyampaikan kabar-kabar baik tentang firman Tuhan. Konsistenlah anak-anak kami. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita bangkit berdiri, kita akan berdoa kepada Tuhan.